Maaf, udah dapat ini. Santai loh ini, kita lagi ngerti lah. Jadi gimana nih? Santai loh, kita mulai. Lagi ya. Sebelumnya kalau kenalin nama kakak, kita pertama-tama kakak tentunya dari prodi PPK dan sekarang semester 10 lulus menyelesaikan sidang skripsi. Nah, jadi terkait penentukan judul kakak pertama-tama tuh kita disuruh ajukan 3 judul. Jadi mana 3 judul itu terdapat sebelum jauh sana kita observasi dulu ke sekolah, apa yang jadi permasalahan di sekolah, yang jadi masalah apakah di sekolah, apa yang membuat strategi kesulitan dalam mempelajari tentunya atau matematika. Nah, misalnya kita temukan permasalahan di situ. Nah, itu antara lain disebut gap. Nah, di situ kita dapat judul untuk apa yang membuat kita menjadikan judul di sebuah judul. Nah, misalnya di kakak itu kan tentunya di MTS terdapat siswa kesulitan dalam mempelajari aljabar, yang dimana kakak ambil judul itu, ambil terkait materinya trivia aljabar, dan medianya kakak menggunakan Merger Study, KBD. Nah, KBD kenapa kakak menggunakan KBD? Karena di MTS itu belum menggunakan KBD, yang jadi kurang media untuk pelajaran matematika. Nah, terus KBD itu kakak dapat jadi mengembangkan KBD. Jadi pengembangan KBD kakak itu berbasis PBL, Problem Solving, di mana maksudnya di sini itu metode pelaksanaannya, yang dalam pelaksanaan dalam media KBD. Nah, jadi 3 judul itu yang kita sebut tadi itu pertama kita awalnya analisis, terus pengaruh, dan yang ketiga itu pengembangan. Dan untuk itu kita ajukan ke dosen bimbing kita, yang dimana kita lebih kuat di mana, kita lebih pede di mana untuk mengerjakan judul itu. Nah, saya sekiranya kita pede ke pengaruh, kita ambil itu, kita bilang ke dosen bimbing karena kita lebih menguasai untuk pengaruh. Pengaruh kan itu menggunakan metode kuantitatif, kuantitatif, dan analisis itu kuali. Terus kalau pengembangan itu menggunakan R&D biasanya. Nah, jadi tapi karena kakak lebih pede dengan pengembangan di R&D, jadi kakak menggunakan pengembangan KBD itu mengembangkan sebuah produk KBD, terus dikasih ke siswanya pelajaran untuk aljabar. Nah, jadi intinya tuh di mana letak permasalahan siswanya. Nah, situ jadi sebuah judul dan kita dapatkan di sana. Itu yang bisa membuat kita untuk judulnya diterima oleh peserta ini. Kakak skripsi itu sesulit itu nggak? Semua yang bisa sebenarnya enggak ya kakak ya. Dan jadi takut kami itu sebenarnya itu apa ya? Dari siswa-siswa dulunya itu bilang skripsi itu melakukan, padahal tidak melakukan itu. Yang bikin kita jadi kesulitan itu sebenarnya bukan salah tetapnya, tapi gimana kita buat konsistensi dalam mengerjakan skripsi itu yang jadi kesulitan dalam sebuah ketakutan itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya nggak ada sih, walaupun
dimana kita bingung dan kita mau bertanya, di situ letaknya kita bakal stuck, kita bakal berhenti untuk mengerjakan skripsi. Kalau misalnya pengalaman pribadi kakak, jadi jangan malu bertanya dan bertanya sama teman yang ada di satu langkah dengan kita, yang gimana tahapannya untuk mengerjakan skripsi, ya kita tidak bingung dalam mengerjakannya. Menurut kakak bagian skripsi yang paling penting itu atau paling krusial itu ada di bab apa dan mengapa? Menurut kakak sih semuanya penting, tapi paling krusial ada di metode penelitian itu di bab 3. Ya, di bab 3 karena bab 3 itu pelaksanaan biasanya. Kalau misalnya dari skripsi kakak, dimana kakak tadi kan menggunakan FKBD menggunakan metode KND. Nah, di situ pelaksanaannya tahapannya harus jelas, dan tentunya sebagai referensi yang kita dapatkan, di mana kakak menggunakan modelnya model ADI, di mana kakak dapatkan di rumah model ADI dan tahapannya kakak sesuaikan. Jadi nggak bisa di mana kita membuat tahapan pelaksanaan sendiri. Bisa jadi metode itu kita cari yang cocok untuk judul penelitian kita, itu judul skripsi kita. Di bab 3. Saat proses bimbingan biasanya dosen lebih memperhatikan bagian dari skripsi apa sih? Tergantung dosen ya, karena kakak kemarin itu uji kakak itu Ibu Put sama Pak Raja, membimbing kakak tuh Bupit sama Umis. Nah, di sana penguji Ibu dan Pak Raja itu punya kacamata yang berbeda untuk melihat skripsi kita. Di mana kalau Pak Raja sendiri yang saya rasakan, Pak Raja lebih melihat cara penulisannya, terus sumbernya, tentunya referensinya dan daftar pustaka. Dan Ibu pun tentunya Ibu pun sangat teliti, di mana dia dari Kaipu itu dilihatin skripsi kita, terus ada model alur pikir, terus metode pelaksanaannya. Setiap proses punya kacamata yang berbeda untuk mengenai skripsi kita, di mana tentunya di situ jadi kekurangan skripsi kita di sini untuk masing-masing dari dosen yang kita terima kritikan dari dosen. Dalam skripsi kendala apa yang paling sering dialami mahasiswa? Kendala menurut kakak sih lebih ke gimana kita memanage waktu, gimana kalau misalnya tadi kakak misalnya kalian bingung atau ini harus gimana ya, pokoknya jangan ngomong tanya habis itu atau dalam menurut kakak, yang dimana pekerjaan jadi menghambat kita dan jadi sulit dalam menyelesaikan skripsi. Nah, menurut kakak kendalanya di waktu dan jangan malu bertanya, pokoknya jangan menunda juga. Itu sebenarnya itu skripsi ini kalau kita kerjakan 1% saja setiap hari, asal konsisten, itu bisa diselesaikan dalam waktu. Asalkan jangan kita berhenti dalam mengerjakan. Kita berhenti lama itu sulit buat menyelesaikan. Terus kan dalam proses satu karya ilmu itu pasti butuh referensi kan? Terus cara kakak mencari referensi yang relevan dalam penulisan skripsi kakak itu bagaimana? Ya, cara kakak lihat dari permasalahan kakak, dari mana kakak cari permasalahan. Misalnya contohnya permasalahan tadi bentuk algebra, dari mana soalkan pemahaman konsep pada sekali ini. Jadi kakak cari jurnal atau artikel di Google Scholar terkait dengan pemahaman konsep, di mana pemahaman konsep tadi ini itu untuk
saat penelitian kita salah satu penelitian tersebut, pengalaman apa yang paling kakak memorable lah ibaratnya, yang paling kakak ingat berbekas gitu, atau yang apa yang dia kakak mendapat insight baru, atau oh ini tuh tantangan baru gitu buat saya gitu. Kayaknya di ujian kan sih, misalnya di ujian kita kan ada ujian skill proposal sama sidang. Nah, itu jadi sesuatu yang benar-benar berkaitan sendiri dengan ujian dan kesan dan juga tantangan gitu. Karena di situ kita bisa menyiapkan diri sebelum ujian itu, kita dengan sepenuh mempelajari ujian kita, dimana kita harus paham sebelum kita mengujian segala proposal dan sidang skripsi. Nah, di sana kita harus siap pertanyaan apapun yang dikeluarkan oleh dosen uji kita, dan pokoknya di situ sih yang ngobrol berkata ini kan kita bisa menjawab dari dosen uji, dan PDG kita bisa menjawab penelitian kita yang sesuai dengan dengan isi dalam diskusi kita. Ya tentunya jadi dosen pembimbing itu sedikit menambahkan maupun membantu kita, karena di situ kita dimana kita cukup pede dan cukup yakin bahwa kita bisa menguasai penelitian skripsi kita ini. Jadi beberapa bulan sih karena di sana komunikasinya diberikan sama penguji maupun pembimbing, dan pokoknya poinnya kita harus menguasai alur penelitian skripsi kita. Selama pengerjaan skripsi itu apa sih kendala terbesar bagi kakak sendiri? Kendala terbesarnya apa ya? Revisi kali ya, revisi waktu ujian proposal maupun sidang. Karena kita perlu revisi lagi soalnya setelah seminar maupun sidang skripsi, dan di sana letak bikin jadi kalau kita nggak bisa bawanya, jadi kayak rasa puas gitu. Misalnya kalau kita seminar proposal, kita puas kita udah selesai seminar, padahal kita perlu revisi lagi, ya. Jadi mana dalam waktu itu 2 minggu, ya itu mohon maaf ibaratnya benar-benar tidak menyelesaikan tepat waktu selama 2 minggu. Jadi di ujian ulangkan seminar proposal, ya di situ kendala besar sih. Jangan sampai ada kejadian yang berulang. Jadi maksud aku dengan selesai seminar proposal sidang skripsi itu kita perlu ada revisi karena bisa ada kendala waktu. Ya, jangan cepat pas gitu sih. Terus kalau dari kakak sendiri tuh tips paling efektif dari kakak supaya mahasiswa tuh nggak terlalu stres dan adalah semuanya itu diskusi. Tentunya kakak itu kalau yang bahkan pasien itu main ini kan medsos kan, Instagram itu kan kakak tuh sebenarnya isinya afirmasi yang kita wisuda gitu, ya kalau mungkin kata-kata itu yang mungkin kita semangat dulu di skripsi Bisa melihat pencapaian orang lain. iya pencapaian orang lain, nah ini jadi sebuah motivasi buat kita dan kakak sendiri tentunya. Jadi semangat gitu sih. Jadi kakak emang banyak belajar itu dalam belajar itu sesuai dengan itu, jadi kakak semangat mengerjakan itu sebagai motivasi kakak dalam menyelesaikan studi. Jadi itu sih dari kakak. Menurut kakak, expectation skripsi itu perlu nggak belajar AI? Untuk sekarang perlu sih, untuk kakak, karena tentunya kita tidak bisa juga nggak boleh ke teknologi, tentunya kita harus menguasai teknologi terutama AI, tapi jangan salah gunakan. Maksud kakak tidak salah gunakan dengan semuanya dari AI. Jadi kalau misalnya kita emang gimana otak kita jadi sulit dan kita dia bisa
Jadi bukan maksud mereka bukan jadi utamanya PKN itu dari itu sendiri dan itu referensi juga. Itu tuh sebagai dukungan aja sih ya, tapi jangan sampai nggak boleh PKN aja sih karena iya alat itu. Itu saja Kak dari kami. Terima kasih Kak telah meluangkan waktunya untuk kami. Maaf ya Kak. Inilah susah.